Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, saya Purrahman Al-Banjari dalam dialog khusus refleksi akhir tahun bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman. Kita lanjutkan Pak Irman Gusman. Ya, jadi sebetulnya konflik-konflik daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah lah ini, misalnya kita langsung saja pada soal pelaksanaan otonomi daerah. Itu seberapa besar mempengaruhi kultur tadi ini, pemahaman terhadap budaya ini? Begini. Kita ini kan masuk ke sebuah fase yang disebut dengan negara demokrasi. Ya. Demokrasi itu artinya apa? Semuanya accountable dan transparan. Ya. Apa beauty indahnya sebuah demokrasi? Semua orang itu diberikan kebebasan bicara. Semua orang itu sama haknya persamaan di depan hukum. Semua orang itu punya akses yang sama. Nah, jadi artinya apa? Artinya istilahnya itu dalam bahasa agamanya memanusiakan manusia, demokrasi itu. Nah, dalam transisi kita dari sebuah negara yang otoriter, dari negara yang sentralistik menjadi negara yang desentralisasi dan otonomi, ya, baru 12 tahun ini, tentu dalam pelaksanaan otonomi itu, tentu banyak hal kemajuan, tapi juga ada hal-hal tantangan. Saya tidak ingin mengatakan kelemahan. Nah, DPD melihat perlu ada suatu evaluasi terhadap perjalanan otonomi itu sudah sejauh mana. Kemajuannya di mana sebetulnya yang selama ini? Kemajuannya pertama tentu jelas ya. Pertama, substansi daripada otonomi itu adalah memberikan inovasi, kreativitas, ya kan, terhadap daerah tersebut. Kalau dianalogikan, otonomi itu ibaratnya, kalau zaman yang sistemnya sentralistik dan otoritarian, itu ibarat seorang tua, ya, bapak dan ibunya, itu memperlakukan masyarakat itu atau anak-anaknya itu seperti umur di bawah SMP lah, atau SD. Semuanya serba diatur gitu. Otonomi itu diibaratkan ya mereka mandiri. Mereka itu sudah kuliah. Ya kan, sudah lebih terbuka, bisa bicara sama bapaknya, bisa mengkritik. Bahkan sebagian mungkin sudah bekerja. Ya, yang mana suatu saat juga bapaknya itu memerlukan juga dukungan dalam banyak hal terhadap dia, ya kan. Jadi hubungan itu sesungguhnya setara. Dan sekarang sudah semacam itu belum? Ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu hubungannya setara. Cuman kewenangannya yang diatur. Nah, bedanya dalam negara NKRI, kewenangan yang ada di daerah itu diberikan oleh pusat. Nah, yang tidak dikelola oleh daerah itu apa? Masalah luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, peradilan dan agama. Tapi di luar itu diserahkan kepada daerah. Itu yang diatur oleh Undang-Undang 32 sesuai dengan amanat reformasi otonomi. Tapi dalam prakteknya kan tidak seperti apa yang kita lihat. Masih ada istilahnya itu kalau masyarakat mengatakan, ya kan, istilahnya kepalanya dilepas, ekornya masih ditarik. Apakah itu diartikan sebagai otonomi setengah hati? Ya, apapun definisinya, tapi saya anggap ini sebuah suatu proses, ya. Karena bagaimanapun perjalanan bangsa ini kan jangka panjang. Yang saya yakin kan terbukti ya, bangsa Maya itu yang mengatakan dunia itu sudah kiamat 12 itu kan nggak terjadi. Maka diperkirakan. Nah, dan menurut saya kalau kiamat itu dihitung dalam waktunya yang ada di bumi ini mungkin ribuan bahkan ratusan ribu tahun. Nah, artinya apa? Apalah arti 12 tahun? Ya, dalam sebuah perjalanan bangsa dibandingkan nanti bagaimana ratusan tahun, ribuan tahun. Jadi memikirnya harus sejauh itu gitu. Sehingga apa yang tidak terjadi kesempurnaan sekarang saya anggap hanya sebuah proses. Jadi apa yang sudah tercapai dari pemberian otonomi itu? Tentu banyak hal yang kita tercapai ya, terutama tentu kita lihat ya dalam hal aspirasi masyarakat, kegairahan masyarakat dalam membangun itu kan sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Wujudnya apa? Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya di segelintir daerah, terutama di Jakarta maupun di Jawa. Pusat-pusat pertumbuhan itu sudah terdistribusi di berbagai tempat di Indonesia. Bahkan menurut laporan sebuah konsultan yang independen, nomor 1 di dunia, McKinsey, mengatakan bahwa mitos ya, bahwa ekonomi Indonesia itu masih tersentralisasi itu tidak benar. Bahasa mitos mengatakan ekonomi Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, tidak benar. Bahkan sekarang itu pusat-pusat pertumbuhan itu sudah di luar Jawa. Nah, ini kan suatu hal yang mengagetkan. Nah, artinya apa? Otonomi itu berjalan.
Tetapi banyak, coba contoh sekarang ya, saya ada sebuah perusahaan grup besar, kemudian membuat rencana ekspansi perusahaannya 5 tahun mendatang. Ya, saya menghadiri itu, dia sampaikan secara terbuka, bahasa fokus grup usaha yang besar itu ke timur Indonesia. Nah, tentu relevan sekali apa yang dilakukan oleh seorang pengusaha dengan apa yang disampaikan oleh konsultan itu. Ternyata seorang pengusaha kan kalau uangnya ditaruh untuk investasi kan dia nggak mau buang-buang kan. Kenapa dia milih timur Indonesia? Ternyata memang tingkat pertumbuhan ekonomi di timur itu lebih banyak. Hanya persoalannya karena ekonomi kita itu selama ini lebih berkembangnya di barat, wilayah barat. Barat itu maksud saya itu antara katakan Bali, Jawa dan Sumatera. Ya. Nah, padahal kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi itu dalam konteks di sini negara harus lebih membangun pembangunan di bagian timur. Artinya apa? Bagaimana anggaran-anggaran negara itu didorong ke sana supaya adanya pemerataan pembangunan. Oke, tapi intinya distribusi pembangunan sudah terlihat, cuma mungkin persoalannya adalah keadilan yang belum terlihat. Itu yang kesenjangan yang masih tugas kita pada dekade yang sekarang ini. Oke, saya kira bisa dilanjutkan nanti. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.